Rp100.000 itu kamu dapat 80 GB. Dan kamu menuliskan apa nih? 1 GB pun sudah ratusan ribu. Ratusan ribu apa? Kamu berbohong. Dan kamu memfitnah. Ya, saya mengerti kenapa kamu menyatakan begitu. Karena kamu kata dalam sumur. Kamu gagal mencari informasi yang sangat basic, yang sangat mendasar ini aja kamu nggak bisa. Kamu mempunyai telepon pintar, tapi phone kamu aja yang pintar. Kamu tidak pintar. Kamu tahu maksud tidak pintar apa? Ya, itu kamu. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini, seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan melanjutkan kepada tutorial kedua bagaimana cara membuat video behind the scene di belakang layar. Namun dalam 2-3 hari terakhir ini ada perkembangan menarik yang menurut saya akan membahas topik yang ini dulu. Yaitu saya ingin menunjukkan betapa wahamnya, betapa denial syndrome-nya warganet Maledes ketika mereka menyikapi sesuatu masalah. Untuk video kali ini, saya tidak akan berbicara tentang tutorial kedua bagaimana membuat video disebabkan keterbatasan waktu untuk saya membahas topik yang akan saya bicarakan ini. Insya Allah di video berikutnya saya akan membuat tutorial kedua bagaimana membuat video behind the scene. Untuk teman-teman yang baru datang atau yang baru melihat kanal ini dan bertanya mengapa saya menyebutkan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, teman-teman bisa melihat tautan di video episode 149. Di mana di dalam episode tersebut saya menyatakan berhenti mengatakan Kamus Bahasa Melayu Malaysia. Mengapa? Teman-teman bisa melihat video episode 149. Kemudian, untuk teman-teman yang juga baru bergabung dan baru melihat kanal YouTube ini dan bertanya mengapa saya menggunakan terminologi Maledes, teman-teman bisa melihat di episode 230. Di dalam episode tersebut saya menjelaskan mengapa akhirnya saya menyebutkan warganet tetangga sebelah ini menjadi warganet Maledes. Sekali lagi, kepada warganet Maledes terutama yang baru bergabung, nggak usah ngebacot dulu. Lihat dulu kedua episode tersebut, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Mengapa saya akhirnya menyebutkan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, dan saya menyebutkan Maledes. Ya, komentar pertama. Hanya satu yang valid dan patut dibanggakan oleh Maledes. Semangat memalsukan dokumen pemain warisan. Betul. Semangat banget tuh. Dan semangat ngeles dan mencari kambing hitam saat ketahuan siapa sebenarnya borok dan biang keladi tengik di balik kasus pemain warisan abal-abal Anaconda yang dipaksa jadi kucing garong. Kita kan tahu tuh ya, siapa yang mengatakan, oh ini Erick Thohir memfitnah Prabowo. Kemudian, wah pokoknya menunjuk kemana-mana gitu. Dia lupa gitu. Satu jarinya ke orang lain, paling nggak 3 jarinya ke diri dia sendiri gitu. Dan itu adalah akibat hilangnya rasa malu. Ketika Anda tidak mempunyai rasa malu, maka itu adalah tanda pertama Anda omong kosong gitu. Perhatikan aja, mereka mengatakan apa Candi Borobudur itu adalah peradaban Melayu tertinggi, kemudian rendang, lagu Rasa Sayange, gamelan, bahkan beli gamelannya di Solo, terus begitu dibawa ke negara mereka menjadi gamelan Melayu, ya. Ya, itu semua menunjukkan apa? Hilangnya rasa malu, itu adalah tanda pertama omong kosong. Udah, itu aja. Cara mereka berpikir benar-benar bikin mual, muntah, perih, kembung. Segoblok dan sepici itu bangsa Maledes tipe MAQ 15 ringgit. Denial syndrome, waham. Itu yang jelas. Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome.
Orang Melayu susah nak terima kebenaran. Kalau apa yang kita kata tu bertentangan dengan sentimen mereka, pandangan mereka, ataupun harapan mereka, mereka akan marah. Mereka akan maki kita, buat tuduhan macam-macam andaian. Semua yang fitnah, tak betul. Tapi bagi mereka, biarlah fitnah pun, biarlah bohong sekalipun, asal dia orang boleh jawab apa kita kata dengan cara nak menyakiti hati, dia akan buat. Dan mereka tidak berhujah dengan logik atau rasional. Mereka tidak menjawab atau menafi pandangan kita dengan pandangan mereka. They don't rebut what we say with their own views. Dia cuma maki saja. That's it. So, kalau apa yang saya cakap kesalahan, salah, apa yang betul? Okey, apa yang saya cakap ni tak betul. So, yang betul yang mana? Diorang tak boleh nak jawab. Gamelan berasal dari Pahang, Maledes. Walaupun di Pahang tidak ada pengrajin pembuat gamelan. Bagaimana bisa kalian mengklaim bahwa gamelan itu berasal dari Pahang kalau tidak ada pengrajin yang bisa membuat gamelan? Kalian membeli gamelan itu di Solo. Kemudian begitu masuk ke negara kalian, kalian ubah menjadi gamelan Melayu. Itu fakta gitu. Bahkan ada yang mengatakan apa? Joget gamelan. Apalagi joget gamelan. Oh, mereka tidak menyebutkan gamelan. Mereka menyebutkan gamelan. Dunia beserta isinya bukan milik mana-mana negara, karena sebelum dunia wujud, alam Melayu lebih dulu wujud. Benar, karena itu mereka ingin mengklaim semuanya. Indonesia belum wujud, Indonesia belum merdeka. Itulah ungkapan yang dijadikan alasan bagi Maledes untuk dapat mengklaim budaya-budaya Indonesia. Kalau alasannya seperti itu, kenapa budayanya Filipina nggak diklaim juga? Bukankah Filipina saat itu juga belum merdeka? Maledes, negara kecil yang licik, 1001 cara dilakukan Maledes agar dapat memiliki budaya-budaya Indonesia. Sebenarnya itu pengakuan dari Maledes bahwa asal-usul mereka itu sebenarnya dari Indonesia. Itu udah pengakuan itu sebenarnya. Tapi ya mereka itu orangnya yang dilema, waham, denial syndrome, mikirnya tuh kebolak-balik gitu. Jadi begitu kita katakan bahwa, oh enggak, itu budaya dari Indonesia, oh kalian ini ya suka mengklaim-mengklaim, padahal mereka yang mengklaim duluan. Dan begitu kita katakan, oh iya, berarti kalian itu asalnya dari Indonesia. Oh enggak, kita udah punya budaya sendiri. Tapi kalian klaim semua budaya Indonesia. Apa? Reok Ponorogo, apalagi? Angklung. Saya mau nanya dong, angklung. Kalian tahu nggak, untuk membuat angklung itu diperlukan bambu yang spesial, bambu yang khusus. Dan bambu itu hanya ada di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, kalian sampai sekarang tidak akan pernah bisa membuat angklung. Udah, itu fakta. Jangan dibantah, dilemesin aja, ya. Apalagi rendang, mana bisa mereka klaim jadi rendang Melayu atau rendang Maledes? Karena rendang Padang itu sudah ada jauh sebelum Maledes wujud. Di Indonesia sendiri kita menyebutnya rendang Padang, namun karena Padang adanya di Indonesia sampai sekarang, maka secara umum dikenal juga sebagai rendang Indonesia. Apakah Padang adanya di Maledes sampai sekarang? Orang Penang yang keturunan Minang pun harusnya malu mengaku rendang Maledes. Nah, mereka itu kan sebenarnya ingin apa ya? Mereka tuh ingin terkenal Indonesia gitu. Tapi kurang ajarnya mereka mengklaim, itu permasalahannya di sana, mengklaim seolah-olah rendang itu satu-satunya dari mereka. Jadi yang suka mengklaim itu mereka, bukan kita. Ya. Nah, berbicara tentang kosakata Penang, teman-teman perhatikan ya, tulisannya tuh P-E-N-A-N-G, Penang. Kalau kita merujuk kepada nama resmi, ya nama resmi itu adalah yang ditulis oleh pemerintah Penang itu sendiri, City Hall. City Hall itu maksudnya ya dewan kotanya begitu ya. Apa nama dewan kota di Pulau Penang ini yang mereka menuliskan Penang ini? Nama dewan kotanya itu adalah ini teman-teman. Majelis Bandaraya Pulau Pinang, bukan Penang. Nah, bagaimana kok bisa jadi Penang? Nah, itu adalah karena mereka salah kedaden. Mereka sudah melakukan kesalahan berkali-kali dan kesalahan itu dianggap sesuatu yang benar. Mengapa? Karena bahkan kalau kita merujuk kepada portal yang sama, di atas ini tertulis dengan jelas Majelis Bandaraya Pulau Pinang, tapi perhatikan di sini, Penang.
Mengapa ini bisa terjadi? Ini adalah karena mereka tidak berani untuk berdiri dan memprotes bahwa itu salah, bukan Penang, seharusnya Pinang. Seperti yang diucapkan oleh salah seorang warganet Malaysia, saya menyebutkan Malaysia karena dia ya mungkin mempunyai cara berpikir yang logis yang mengatakan bahwa apa? Mari kita lihat bersama. Betul kan, aku pakai perkataan jawapan instead of jawaban sebab memang dah terbiasa dengan jawapan, padahal yang tepat adalah jawaban. Tapi bila orang tanya kenapa kau pakai jawapan ni diterima, tak tahu, tapi sebab semua orang dah biasa pakai, sebab kita biasa dengan apa yang kita dapat. Maksudnya kita biasa dengan satu fakta dan kita pegang. Itu kadang-kadang kita susah nak kongsikan. Itu betul juga. Oh, saya ingat jawapan tu bahasa Indonesia bukan Tak. Okey, kalau saya tanya, Nani akan jawab. okey, jawab hujung dia huruf apa? B kan? B. Sorry, B kan? jawab. Okay. Jadi, kenapa answer menjadi jawapan? Sebenarnya yang tepat dari segi morfologi ialah jawaban. Tapi jawapan diterima sebab dia dianggap sebagai varian. Maksudnya dosa yang telah pun menjadi debu. Dia punya pengguna dia yang salah pakai tu terlalu banyak agaknya. Jadi kita anggap dia sebagai dosa yang boleh diampunkan. Nah, di sini terlihat dengan sangat jelas ya teman-teman bahwa dikatakan apa dosa yang sudah terampunkan disebabkan terlalu banyak orang menggunakan kosakata jawaban, ya, P. Dan kalau kita merujuk kepada apa yang tertulis di dalam kamus mereka, itu jelas-jelas bahwa jawaban itu salah. Mengapa salah? Karena tidak ada kata dasar jawab itu di dalam kamus mereka. Nah, kalau tidak ada kosakata dasar jawab, P, mengapa bisa ada jawaban dengan imbuhan an di belakang? Yang benar itu adalah jawab, pakai B. Dan yang benar sekali lagi itu adalah jawaban, bukan jawaban. Bahkan tertulis di dalam kamus mereka, jawaban itu sinonim dengan jawaban. Mengapa kamus bahasa Indonesia versi Maledes tidak berani melakukan koreksi bahwa jawaban itu salah? Ya, mereka itu takut. Mereka itu takut menyatakan bahwa ini salah secara formal. Seharusnya tim penyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes itu berani mengatakan jawaban itu salah. Namun karena yang salah itu sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak berani melakukan koreksi. Akhirnya dibuat apa? Jawaban sinonim dengan jawaban. Tapi kosakata jawab dengan akhiran P itu nggak ada di dalam kamus mereka. Semenanjung tidak bisa diklaim sebagai wilayah Maledes, sebab Semenanjung sudah ada sebelum negara Maledes wujud, kecuali patung Tuan British yang sudah mu'alaf. Semenanjung sudah ada sebelum Maledes wujud. Betul, itu fakta itu. Komentar dari warganet Maledes ini menurut saya menarik. Mengapa? Karena dia itu terheran-heran bisa melihat orang Indonesia mempunyai banyak pengetahuan umum. Dia menuliskan apa? Wah, sekarang sudah jadi chef tepung, madu, gingerbread. Oh ya, sejak COVID kemarin saya dengan sangat bangga mengatakan saya bisa membuat roti ciabatta, pandepis atau gingerbread, saya bisa membuat madeleine, bahkan saya bisa memasak rendang. Banyak aktivitas saya di dapur. Dan ini menurut saya sesuatu yang menyenangkan untuk saya. Mengapa? Karena waktu saya kecil dulu, ibu saya melarang saya untuk masuk ke dapur. Karena ya dikatakan bahwa dapur itu urusan perempuan. Enggak. Justru dapur itu bukan hanya urusan perempuan. Teman-teman lihat deh kalau pergi ke restoran-restoran, itu yang di belakang yang jadi tukang masaknya laki-laki semua. Nggak ada yang perempuan. Dan menurut saya, ketika saya bisa membuat gingerbread atau ciabatta, focaccia atau madeleine, itu menurut saya adalah prestasi saya. Mengapa? Karena sebelum ini saya nggak mengetahui bagaimana sih saya cara membuat roti itu. Dan itu adalah bagian dari pengalaman hidup saya. Dan saya menikmati sekali ketika saya bisa berada di dapur dan masak atau membuat roti bersama istri saya. Warganet Maledes ini mungkin nggak pernah ke dapur gitu ya. You don't know what you miss, man. Hari itu jadi komentar sukan, maksudnya komentar olahraga. Jadi ahli bahasa, kadang-kadang ahli politik, agama. Dah jadi merapu. Merapu itu apa sih? Ikan merapu maksudnya. Oh, ikan kerapu itu ya. Itulah orang Melayu cakap kadang-kadang diam itu adalah lebih baik daripada mulut bercakap. Oh, diam itu tidak baik untuk kamu. Mengapa? Karena kamu diam itu makanya asosiasi sepak bola Maledes kamu bisa dengan seenak udel menyebutkan nama negaramu itu Malaysia. Dan kalian diam aja kan? Dan menurutmu diam itu baik? Atau diam itu sebagai tanda pengecut? Tidak berani mempertahankan negaramu?
Katanya kalian itu patriotik, katanya kalian itu pejuang. Masa kalian diamkan aja ini asosiasi sepak bola negaramu mengajukan dokumen pemalsuan kepada 7 pemain itu bukan hanya sekali menyebutkan kosakata Malaysia, tapi 7 kali untuk setiap dokumen yang diajukan dari masing-masing pemain tersebut. Perhatikan deh, apa yang tertulis nama negaramu? Malaysia, iya, malas. Dan kalian diam aja. Dan menurutmu itu bagus? Menurut saya itu bukan bagus, itu pengecut, ya. Nah, ini komentar dari warganet Malaysia yang menurut saya itu maksud hati ingin menghina Indonesia, tapi akhirnya menembak dirinya sendiri gitu loh. Dia mengatakan apa? Orang Melayu dan bahasa Melayu ada berasal dari pelbagai negara, antaranya Thailand. Bukti tidak semua bahasa Melayu asal dari Sumatera, karena kalian nggak ngerti bahasa Melayu Thailand. Jadi, si warganet Malaysia ini ingin mengatakan bahwa Melayu itu bukan berasal dari Indonesia. Buktinya kalian nggak bisa berbahasa Melayu Thailand. Nah, komentar dari warganet Indonesia ini nampol. Jadi kenapa kau bilang bahasa Indonesia dari bahasa Melayu Malaysia? Tidak, bahasa Indonesia dari Indonesia sendiri, yaitu dari Sumatera, Indonesia. Ini yang saya katakan, warganet Malaysia ini, mereka tidak berpikir 2-3 langkah ke depan. Mereka hanya berpikir, ya kayak betul-betul kayak katak dalam sumur gitu, hanya mikir sekelilingnya aja gitu, nggak memikir 2 langkah, 3 langkah ke depan. Dan satu lagi, warganet Malaysia, kalau diberi pertanyaan diawali kenapa, mengapa, itu otak mereka langsung macet, nggak bisa menjawab. Nah, ini komentar dari warganet Malaysia yang menurut saya aktif, tapi tidak konsisten. Oke, dia mengatakan, tapi dari sudut positif, saya ini sebenarnya seorang yang bersifat berani dan semangat sangat tinggi. Kita harus contohi. Kita harus mencontoh gitu loh. Beliau tidak mudah putus asa. Yang ini aku salut. Oh, terima kasih kamu salut kepada saya. Ya, dibalas oleh salah seorang warganet Indonesia. Mana ada bahasa Melayu di Malaysia? Adanya bahasa Malaysia campur bahasa Indonesia. Kemudian dijawab oleh warganet Malaysia yang sama. Dia mengatakan apa? Kau pergilah cari mana buku-buku sejarah resmi dunia, atau kau tanya ChatGPT, Gemini, Siri, Google, Amazon, Alexa, dan pakar sejarah yang bilang bahasa Indonesia itu bukan asal dari bahasa Melayu. Di sekolah pun sejarah dunia itu sekata dan tidak berubah. Nah, dia mengatakan apa nih? Hanya pakar-pakar murahan seperti saya saja yang spin fakta. Spin itu bahasamu apa sih? Itu bahasa Inggris. Katanya kalian ingin memertabatkan bahasa kebangsaanmu. Kok menggunakan kosakata bahasa Inggris? Bangga ya kamu dijajah Inggris itu? Atau pengen dijajah Inggris lagi gitu? Sehingga dengan bangga kalian menggunakan kosakata spin. Memutarbalikkan fakta. Ngerti nggak? Spin. Nah, saya membaca komentar dari warganet Malaysia itu gimana ya, malas berdebat gitu ya. Karena berdebat dengan warganet Malaysia itu di kolom komentar itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena mereka itu waham, katak dalam sumur, denial syndrome. Akhirnya ya saya menuliskan seperti ini aja. Koar-koar bahasa Melayu, tapi di kamusnya isi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nggak percaya? Lihatlah semua video saya supaya matamu tidak buta dan telingamu tidak tuli, wahai Malaysia. Ya, jadi kepada warganet Malaysia, kamu lihatlah semua video-video saya, apakah saya memutarbalikkan fakta atau saya berbicara berdasarkan fakta dan rujukan resmi, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Jadi kamu jangan memfitnah saya, mengatakan saya memutarbalikkan fakta. Kan katanya kamu Islamnya paling benar. Kalau Islam kamu paling benar, kamu pasti mengetahui dong dosa memfitnah itu apa. Ya, dari orang berbeda, tapi saya melihat ada pola yang cukup menarik di sini ya. Tapi itu saya simpan dulu, nanti kita ngobrolnya di belakang. Oh, dia berceramah gitu ya. Wah, dia mengatakan gitu, apa? Jika satu hari kamu dijemput ajal, kurangnya kamu tinggalkan nama dan hal yang baik di dunia ini untuk para wargamu. Dalam Islam pasti kamu tahu apa itu akhlak. Bekal kamu di alam kubur, hidup di dunia ini satu pelaburan. Apa pelaburan? Nggak tahu gua. Untuk bekalan di sana nanti. Jangan nanti di sana dosa-dosa kamu di atas dunia ini jadi sungai azab kamu yang tiada ujungnya. Ingat, memberi lebih baik daripada menerima. Oh iya, apa yang saya lakukan sekarang adalah memberi kepada warga Indonesia. Memberitahu kepada warga Indonesia bahwa kamus yang kalian susun faktanya itu adalah kamus yang meniru Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang saya lakukan ini niat saya berjuang mempertahankan negara saya. Jadi kalau kamu mengatakan apa yang saya lakukan ini dosa, kamu salah. Karena niat saya adalah membela negara saya.
kamu ingin melakukan narasi-narasi membuat saya akan merasa bersalah karena menunjukkan fakta-fakta ini, kamu ingin membuat saya rasa bersalah kan? Enggak. Justru tulisan seperti ini membuat saya semakin semangat. Mengapa? Karena apa yang saya lakukan ini adalah berjuang membela negara saya dari kebohongan dan propaganda yang menghina dan merendah-rendahkan negara saya. Dan saya membalas komentar warganet Maledes itu gampang aja lah. Kamu sedang menceramahi dirimu sendiri ya. Anomali banget itu. Komentar berikutnya dari warganet Maledes. Sekali lagi, nama akunnya itu agak mencurigakan ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, biarin aja gitu ya. Yang menarik nih. Nah, teman-teman bisa baca sendirilah apa tulisannya. Yang menarik, di kalimat terakhir di paragraf ke-1, 2, 3, 4, 5. Di paragraf ke-6. Dia mengatakan apa? Kalau ada orang Melayu yang hina kaum Anda, yaitu kaum Jawa yang selalu dibilang hama, itu tidak mewakili kepada seluruh bangsa Melayu. Itu cuma dari segelintir oknum atau masyarakat kecil saja, bukannya seluruh bangsa. Jadi Maledes ini ingin mengatakan, oh kalau ada orang yang mengatakan Jawa hama, jangan dibalas, diterima aja, gitu. Ya, sekarang saya ingin menunjukkan sebuah fakta yang tidak bisa dibantah oleh warganet Maledes yang mengklaim bahwa, oh itu hanya oknum, bukannya segelintir bangsa. Warganet Maledes mengatakan seperti itu kan? Oke, faktanya adalah di kata pengantar atau di pendahuluan di kamus kalian tahun 1970 tertulis dengan sangat jelas. Kalian memasukkan kata-kata dari bahasa Indonesia karena kalian ingin memperkaya perbendaharaan kosakata kalian yang miskin tersebut. Dan kalian mengambil kata-kata bahasa Indonesia itu dari Kamus Umum Bahasa Indonesia Bapak WJS Purwadarminta dan juga dari Kamus Modern oleh Sultan Matzing. Itu fakta. Nah, dalam video-video saya menunjukkan betapa banyak kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Betawi, atau bahasa Jakarta, bahkan bahasa Belanda itu terdapat di dalam kamus kalian. Namun, kalau kita membaca kata pengantar di edisi keempat, tahun 2005, kamus kalian, tertulisnya apa? Kamus ini adalah kamus bahasa Melayu yang paling otentik, yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia. Oke, tidak ada masalah. Dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di negara masing-masing seperti Indonesia. Anda masih mau mengatakan itu sebagai oknum? Anda masih mau mengatakan itu bukan seluruh bangsa? Saya yakin tim penyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes itu mereka ada yang namanya kerjasama Mabim. Nah, saya yakin mereka mengetahui bahwa berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia, bahasa Persatuan Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Ketika tim penyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes menyatakan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa utama yang digunakan di Indonesia, kamu sudah offside. Kamu layak diberikan hukuman penalti. Mengapa? Karena kalian tidak menghargai konstitusi dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bagian dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Ketika kalian mengatakan bahasa Melayu itu adalah bahasa utama yang digunakan di Indonesia, kalian sedang menghina kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi kepada warganet Maledes ini, kamu masih mau mengatakan bahwa itu oknum, itu segelintir? Tepuk dada, tanya seleramu. Di awal video tadi, kan saya menyebutkan kata Maledes. Mengapa saya menyebutkan kosakata Maledes? Dan itu sebenarnya adalah sebagai pemberian fakta bahwa memang nama yang tepat itu Maledes. Ketika kita bertanya kepada warganet Maledes, mengapa mereka memanggil kita Indon? Mereka akan mengatakan apa? Oh, kami tidak ada maksud menghina, hanya untuk menyingkat saja. Kalau untuk menyingkat, berarti itu terbukti kalian adalah kaum yang pemalas. Kalau kita melihat fakta, pada tahun 2007, Menteri Informasi Malaysia itu sudah melarang penggunaan kata Indon. Perhatikan teman-teman, 2007. Dan ini adalah beritanya. Ya, namun apa yang terjadi? Pada tahun 2011, Indonesia memprotes penggunaan kata Indon oleh media Malaysia. Dan media Malaysia yang menuliskan kosakata Indon itu adalah media Utusan Malaysia. Ini koran plat merah.
Artinya apa? Koran yang jadi corongnya pemerintah Maledes. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Tahun 2007, Menteri Informasi Malaysia melarang penggunaan kosakata Indon. Tahun 2011, 4 tahun setelahnya, mereka masih menggunakan kosakata Indon itu. Nah, sekarang mari kita baca komentar dari warganet Maledes ini. Perhatikan nama akunnya ya. Ini ketika saya berbicara tentang tutorial membuat video bagian pertama, di mana saya mengatakan bahwa handphone itu ada 2 tipe, Android atau iPhone gitu ya. Nah, dia mengatakan apa? Android hanya untuk orang miskin. Nah, ini menunjukkan apa ya, bahwa dia ini adalah ante-ante Amerika gitu. Bangga banget dengan iPhone-nya dan mengatakan bahwa iPhone itu adalah lambang orang kaya, Android itu adalah lambang orang miskin. Lu nggak ngerti aja. Banyak menu-menu di Android itu lebih fleksibel ketimbang yang ada di iPhone. Namun karena kalian katak dalam sumur, ya kalian nggak mengerti, ya. Nah, teman-teman baca sendiri aja deh, ya. Berapa kali dia menuliskan kosakata Indon di dalam komentarnya ini. Tapi ada yang menarik ya, teman-teman. Dia menuliskan seperti ini. Internet di Indonesia paling lambat dalam dunia. Dan dia mengatakan apa? 1 GB pun sudah mencapai harganya ratusan ribu rupiah. Nah, ini kita harus melihat faktanya apa. Mari kita membuat perbandingan. Di tengah ini, itu adalah paket prabayar internet dari Hotlink. Hotlink itu salah satu penyedia layanan komunikasi di Maledes. Teman-teman perhatikan ya. Oke, 25 ringgit. Berapa kuotanya? 40 GB. Ya, 25 ringgit anggaplah berapa sekarang konversinya? Anggaplah dikali 4, 100 ribu rupiah ya. Di Indonesia, ini Telkomsel, 100 ribu rupiah dapatnya berapa kuota internet? 80 GB. Satu, harga kalian terlalu mahal. Jadi kalau yang dikatakan oleh warganet Maledes mengatakan bahwa, oh, harga internet di Indonesia itu mahal, itu adalah penipuan kepada publik. Yang kedua, dia mengatakan apa? 1 GB pun sudah mencapai harga ratusan ribu. Kamu berbohong. 100 ribu rupiah itu kamu dapat 80 GB. Dan kamu menuliskan apa nih? 1 GB pun sudah ratusan ribu. Ratusan ribu apa? Kamu berbohong. Dan kamu memfitnah. Ya, saya mengerti kenapa kamu menyatakan begitu. Karena kamu kata dalam sumur. Kamu mengatakan kamu mempunyai iPhone. Karena kamu kan bangga tuh dengan iPhone-mu ya. Berarti yang smart itu phone-mu. Tapi kamu tidak smart. Kamu gagal mencari informasi yang sangat basic, yang sangat mendasar ini aja kamu nggak bisa. Kamu mempunyai telepon pintar, tapi phone kamu aja yang pintar. Kamu tidak pintar. Kamu tahu maksud tidak pintar apa? Ya, itu kamu. Sekali lagi, ini artikel berita tahun 2007, tapi warganet Maledes ini masih menggunakan kosakata ini tahun 2026. Jadi sekarang pertanyaan saya, kami harus diam aja gitu? Kalian mengata-ngatakan Indon-Indon itu, harus diam aja gitu? Tapi begitu saya dan teman-teman warganet Indonesia menggunakan kosakata Maledes, kenapa kamu yang terkaing-kaing? Ini yang saya katakan bahwa warganet Maledes ini, hukum aksi reaksi itu hanya berlaku 50% aja. Aksi yang mereka lakukan selama ini, itu mereka anggap adalah sesuatu yang, itu normal aja. Begitu kita mereaksi, warganet Maledes ini menganggap itu bukan reaksi, itu adalah aksi dari kita. Oleh karena itu, mereka kelojotan, mereka terkaing-kaing. Begitu kita mengatakan, Maledes lu, kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit. Ya, Dash, ngerti nggak? Dijawab oleh warganet Indonesia. Orang kaya dan IQ tinggi itu hanya angan-angan kalian yang tidak pernah terwujud. Wujud dari IQ tinggi itu adalah hasil kreativitas atau inovasi. Sedangkan faktanya hanya mampu buat belacan. Buat lagu kebangsaan saja pun tidak mampu. Mengaku kaya itu benar, tapi kaya akan hutang. Itulah fakta Maledes. Mak jelek banget itu. Untuk mereka yang bisa berpikiran logis. Mengapa engkau masih menganggap angan-anganmu sebagai fakta? Oh iya, Mas. Karena di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, sejarah itu sinonim dengan riwayat dan sinonim dengan hikayat. Jadi angan-angan itu dianggap sebagai fakta. Nggak percaya? Buka aja Kamus Bahasa mereka itu. Tertulis dengan sangat jelas. Sejarah itu sinonim dengan riwayat, sinonim dengan hikayat. Udah. Komentar saya atas warganet Maledes yang membangga-banggakan iPhone itu ya sederhana aja. Maledes pakai iPhone tapi hutang 2 tahun. Itu fakta. Kalian tidak membelinya secara cash, secara tunai.
Maledes beli mobil hutang sampai 7 tahun, itu fakta. Maledes beli rumah hutang sampai 30 tahun, itu fakta. Maledes hidupnya dikelilingi hutang sampai hutang pendidikan, PTPTN itu adalah dana pendidikan ya. Maledes hidupnya dikelilingi hutang sampai hutang PTPTN pun tidak sanggup diselesaikan sampai mereka pensiun. Itu fakta. Jadi kalian itu hidupnya dikelilingi hutang dan kamu bangga dengan menggunakan iPhone itu. Makan tuh iPhone lu. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, nama akunnya itu kurang lebih sama aja semua teman-teman. Perhatikan ini, Salim, Salim, dan Salem. Kalau Salem, dia membacanya pasti Salim, karena huruf eho, itu di Maledes diucapkan I, kan? Jadi ini sama aja, Salim. Dan terlihat dengan sangat jelas polanya bahwa ada kecenderungan 3 akun ini berasal dari orang yang sama. Kenapa kamu koyak raba diberikan fakta-fakta itu? Ya, saya sebenarnya simpati dengan kamu. Mengapa? Dengan semua bukti-bukti yang saya sudah berikan di dalam video-video saya, kamu masih terlalu waham. Atau kalau saya mengatakan kosakata ini mungkin agak kasar ya, tapi nggak apa-apa lah. Kamu terlalu bebal untuk memahami dan menerima semua fakta-fakta yang sudah saya berikan. Bahkan kamu mengatakan apa yang saya katakan ini adalah semua narasi negatif. Dan kamu mengatakan saya spin fakta. Padahal apa yang saya katakan itu berdasarkan acuan resmi, rujukan resmi, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Atau kamu ingin mengatakan bahwa kamusmu itu hanya berisi hoax? Karena kamu mengatakan bahwa saya spin fakta, kan? Faktanya itu adalah apa? Sejarah, sinonim dengan riwayat, sinonim dengan hikayat. Itu ada di dalam kamusmu. Faktanya adalah kerajaan, kata dasarnya raja, itu di kamusmu disamakan dengan negara yang dikepalai oleh seorang raja, itu sama dengan pemerintahan, itu sama dengan negara. Artinya apa? Kerajaan itu sama dengan kingdom. Kingdom itu sama dengan government. Government itu sama dengan pemerintah. Logikanya di mana? Kingdom dengan government itu berbeda. Kamu bisa bahasa Inggris nggak sih? Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?